lagi bersama Mas Jul guys. Oke, di konten kali ini Mas Jul akan membahas untuk tips yang wajib dilakukan oleh para pemula ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat di akun baru di The Legend of Neverland atau istilahnya pindah server ya, karena merasa di server sebelumnya tertinggal terlalu jauh atau gap terlalu jauh. Di sini Mas Jul membuat konten dan semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami apa hal-hal yang harus dilakukan saat kita membuat akun baru ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Jadi hal yang wajib kita lakukan saat membuat akun atau karakter di server baru ya, itu adalah memikirkan job yang akan kita pakai ya. Jadi di sini kan kita memiliki ada 6 job ya guys ya. Jadi 6 job itu kita untuk awal-awal kita mau memilih apa dulu, kita harus berpikir dulu guys. Jadi kita harus menentukan job apa yang akan kita gunakan di awal-awal. Oke, untuk yang pertama Mas Jul itu sarankan itu adalah ninja. Lalu yang kedua lancer guys. Kenapa kok ninja dan lancer? Oke, di sini Mas Jul akan sedikit memberikan kenapa kok harus ninja dan lancer ya. Oke, misal kita gunakan itu swordman ya, kita swordman ini ya. Oke, kita ini ya, kita ganti gearnya dengan swordman. Oke, lalu kita gunakan ninja ini ya. Nah, itu ya guys ya. Jadi BP-nya untuk pakaian gear ini aja, untuk BP ninja dan swordman aja itu sudah jauh ya guys ya. Lalu kenapa kok Mas Jul sarankan lancer? Lancer pun sama guys. Jadi untuk BP untuk efek ininya, jadi ninja, lancer itu sama aja ya. Makanya kenapa Mas Jul sarankan kalau tidak menggunakan ninja untuk awal-awal yaitu lancer ya. Karena ini BP-nya pun sama naiknya gitu. Jadi kita nambah dari gear kostum itu lumayan untuk ninja dan lancer ya, walaupun grade-nya itu A, tapi dibandingkan dengan yang armor Paladin Rose ini ya, yang SS yang free ini itu lebih tinggi. Kita gunakan yang ini lancer atau ninja guys, tuh ya, bisa lihat ya, lebih tinggi lancer atau ninja ya ini ya. Nah tuh teman-teman ya, jadi tahu ya kenapa Mas Jul sarankan untuk awal-awal itu kalau nggak ambil ninja yaitu lancer, karena BP di sini pun akan terpaut ya teman-teman gitu. Nah tapi dibandingkan dengan kostum yang SS dari gacha, tentu aja lebih tinggi kostum SS yang dari gacha gitu ya guys ya. Sampai di sini semoga bisa paham maksudnya Mas Jul ya. Lalu selain dari gacha, gimana untuk misalnya kita kalau dari gacha itu ampas atau apes, kita dari mana? Tentu aja dari ini ya, dari tutor dan apprentice ya guys ya. Di sini kita bisa push untuk mendapatkan kostum SS yang ini, karena kostum SS yang dari tutor itu sama saja dengan kostum SS yang ada di gacha. Nah gitu ya, jadi di sini harap untuk teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi itu adalah awal langkah untuk kita membuat akun, kita harus melakukan itu. Oke, lalu alasan yang kedua, kenapa kok harus memilih ninja atau lancer? Nah ini ya, jadi ninja itu memiliki kelebihan masing-masing. Ninja dan lancer itu memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama, untuk ninja itu memiliki mobilitas tinggi. Loh, apa sih Mas Jul yang dimaksud mobilitas? Lincah ya guys ya, lincah. Ninja itu lincah. Jadi untuk kita PvE itu lebih enak gitu, karena kita untuk awal-awal itu harus push flaming root ya. Mas Jul ingatkan lagi, untuk awal-awal kita harus push flaming root, apalagi harus menembuskan lantai 90. Syukur kalian bisa nembus sampai lantai 100 ya, kalau lantai 100 itu kan selektor fiery. Nah, tapi kalau misal kalian susah, itu yang paling wajib utama adalah level lantai 90. Karena apa? Lantai 90 itu adalah will core emas ya. Karena kenapa kok Mas Jul mewajibkan harus dapat will core emas? Karena kita bisa mendapatkan will core emas dengan cara di toko itu hanya ada di level, setelah kita level 150 itu baru terbuka tokonya guys. Jadi kalau
kita belum 150, toko time trial ini belum menjual untuk wheel core emas. Dan wheel core emas itu hanya satu-satunya bisa didapatkan dari bukan time trial, Flaming Road ya. Nah, makanya kenapa model wajib ada di lantai 90 dan 130 itu harus wajib ditembuskan ya teman-teman ya. Itu. Jadi makanya Mas Jul selalu bilang kita harus punya mindset. Nah, ya. Mindset untuk berpikir untuk menembuskan Flaming Road. Flaming Road ini adalah modal utamanya ya guys ya. Jadi buat teman-teman itu ya. Jadi lah kalau misal Mas Jul, kalau misal kita dapat Flaming Road kok wheel core-nya walaupun emas tapi itu tidak sesuai dengan mau yang kita pakai. Misal dapatnya kok malah ramalan, dapatnya kok malah nightmare, dapatnya kok malah unbreakable ya. Nah, itu kan core untuk defensif semua, untuk defense ya. Lah, itu nggak apa-apa guys, itu ditaruh di assist gitu. Kalian up aja untuk taruh di assist karena apa? Itu pertama nambah battle power kalian, nambah status kalian gitu ya. Jadi jangan malah dipaksa untuk dipasang guys, jangan. Sementara kalau kalian belum dapat wheel core yang ingin kalian inginkan, itu gunakan dulu yang ungu, nggak apa-apa guys. Kalau yang ungu itu sudah langsung terbuka di toko time trial gitu ya teman-teman ya. Sampai ini Mas Jul harap teman-teman bisa menerima dan paham ya. Oke. Lalu kenapa kok Lancer Mas Jul sarankan lagi selain Ninja? Lancer itu memiliki damage tinggi untuk awal-awal ya teman-teman ya. Jadi untuk damage-nya itu tinggi, tapi dia mobilitasnya kurang. Jadi untuk menghindar itu Mas Jul rasa itu lebih enak menggunakan Ninja gitu ya. Jadi Ninja dengan Lancer Mas Jul lebih sarankan mana untuk awal? Tentu aja Ninja guys. Kenapa Ninja? Karena Ninja memiliki kelebihan dia lincah ya. Dan entah kenapa kalau saat kita PvE itu lebih enak menggunakan Ninja. Mas Jul rasa pun buat teman-teman pasti begitu ya. Jadi Ninja itu untuk PvE itu, untuk Flaming Road itu lebih mudah daripada saat kita menggunakan Lancer guys. Jadi kalau menggunakan Lancer itu saat untuk digerakkan itu entah kenapa rasanya seperti agak berat guys. Jadi seolah-olah jadi gerakan kita itu agak lambat gitu ya. Apa gimana? Atau hanya Mas Jul yang merasa seperti itu? Coba nanti kalau teman-teman ada yang misalnya, oh enggak Mas Jul, Lancer lebih cepat daripada Ninja. Oke, coba nanti kita diskusi di komen-komen guys ya. Gitu ya. Apakah kalian sama seperti yang Mas Jul rasakan atau enggak gitu ya guys ya. Oke. Lalu tips yang kedua itu adalah mindset untuk fiery ya. Jadi kita harus punya pikiran, kita harus memiliki mindset atau kita harus sudah menentukan kita mau menggunakan fiery apa dengan job apa. Oke. Ya teman-teman, jadi ini juga penting ya. Jadi kadang ini salah satu itu ya yang kemarin Mas Jul review, subscribernya Mas Jul. Itu dia Mas Jul tanya ini mau fokus kemana gitu lah, dia jawab semua aku fokuskan Mas Jul. Lah ini yang kadang-kadang Mas Jul bingung ya gini, kalau memang mau semua itu sih bagus-bagus aja guys ya, tapi kita butuh modal ya. Itu ya, modal itu yang nggak bisa Mas Jul katakan tidak. Jadi kalau memang kita mau ke semua ya harus punya modal ya. Nah, modalnya apa Mas Jul? Ya gesek guys, spend ya gitu ya. Jadi ya kita beli kartu bulanan, kita beli link orange, kita beli seed pelangi ya gitu, kita beli investasi fiery itu mempercepat untuk proses build up fiery gitu ya guys ya. Itu memang mudah, tapi ya juga harus perlu modal guys. Nah modal ini yang Mas Jul rasa itu tidak sedikit, makanya Mas Jul tidak sarankan untuk seperti itu ya. Buat teman-teman misalnya ingin main fun itu dari awal itu ini Mas Jul rekomendasikan aja ya. Untuk awal-awal itu biasanya kita itu di spam fairy paling mudah itu adalah tanah ya. Lalu yang kedua adalah air dan yang ketiga adalah api. Ini tiga ini biasanya di spam paling mudah antara Scabies, Rose atau Kendok guys ya. Nah lalu kita di sini sudah harus memikirkan guys, kita kalau misalnya di spam tanah Scabies itu mau apa? Oke. Kalau misalnya kalian menggunakan Ninja atau Lancer, yang pertama Mas Jul sarankan itu adalah tanah ya. Kenapa tanah? Tanah itu paling balance ya guys ya, paling balance betul. Jadi dia serangan ada, defense ada. Mas Jul sudah sering bahas ya.
jadi tidak akan bahas terlalu dalam untuk masalah tanah. Lalu yang kedua adalah si air ya, kendok lah. Kalau air ini mau nggak mau kalian akan menjadi tank. Nah, kalau kalian mau menjadi tank di awal-awal itu kalian harus harus berani siap untuk nanti saat teritori elemen kalian akan sedikit kesusahan ya. Kenapa kok teritori elemen akan kesusahan? Karena apa? Karena dari awal-awal itu akan banyak yang buildnya DPS guys ya, buildnya DPS. Spender itu pasti akan buildnya langsung DPS dulu karena untuk mengejar TE guys. Kalau kalian buildnya langsung air itu ya, oke, memang nanti untuk PVP itu oke, bagus sekali untuk saingan ya. Tapi TE kalian harus berani untuk menahan perih dulu ya guys ya. Jadi untuk TE jangan kejar 1-5 tapi 6-10 guys ya, untuk kejar IO emasnya itu wajib gitu ya teman-temannya. Jadi itu kalau untuk air ya. Kalau untuk api itu bagus untuk DPS untuk awal ya, itu bagus untuk DPS untuk awal itu. Jadi flaming rod lebih mudah, TE pun lebih mudah ya gitu. Nah, tapi kan TE kan itu Mas Jul sekarang elemen betul, tapi sebelum kita masuk yang full elemen itu tetap TE yang lama guys ya, teritori elemen yang lama. Jadi melawan bos monster setelah tembus 1 juta kita baru naik ke yang elemen full elemen ya, Lord Trial itu ya. Oke, jadi sampai sini semoga sudah paham ya guys ya. Jadi untuk mindset fiery Mas Jul sarankan yang pertama adalah tanah, yang kedua air, yang ketiga adalah api, tergantung jadi kalian sukanya apa. Kalau misalnya kalian ingin dapatnya itu api ya, yang bagus ya bisa dapat api gitu guys ya. Tapi kalau yang paling mudah itu biasanya itu adalah tanah ya, tanah lalu air itu paling mudah. Tapi itu kadang rate-nya agak kecil untuk dapatkannya ya gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya ada selektor holy ya monggo, kalau kalian mau holy nggak apa-apa. Mas Jul sudah pernah ini di 560 bikin holy ya. Mungkin nanti kalau Mas Jul bikin server baru mungkin antara kalau nggak full tanah ya mau full angin, Mas Jul mau nyoba. Kalau angin Mas Jul memang belum pernah mencobanya ya, tapi mungkin kalau nggak mungkin mau full tanah coba ya, mau full tanah dulu. Oke, yang ketiga ini ya, yang ketiga itu ada sangkut pautnya dengan yang tadi Mas Jul bilang TE, yaitu wajib IO emas ya, dapat IO emas. Loh, kenapa Mas Jul kok harus wajib dapat IO emas? Oke, IO emas itu dari awal sampai akhir itu adalah pemberi status tertinggi atau termudah ya guys ya. Jadi kita kalau ingin status mau naik BP dengan cepat itu paling mudah kita dengan up IO guys gitu. Jadi kalau up IO nya tinggi ya otomatis BP kita juga akan naik tinggi gitu aja guys. Makanya Mas Jul sarankan untuk up IO gitu ya guys ya. Ini barangkali ini bisa ini ya, Mas Jul coba ya, barangkali ini bisa berhasil. Ini kita coba dulu ya, ini kita tumbalkan dulu guys, ini kita tumbalkan dulu. Oke, lu kalau ditumbalkan Mas Jul untuk mendapatkan emblem proteksi ya. Emblem proteksi itu juga penting ya guys ya. Emblem proteksi itu penting kalau sudah berapa, 13 ke atas apa ya. Jadi kalau sudah 13 ke atas itu emblem proteksi itu penting sekali guys. Oh, ini masih kurang ya. Oke, nggak apa-apa, kita korbankan lagi aja. Ini mau up yang mana sih Mas ini ya kira-kira ya? Oh, yang ini aja. Berarti ini kita tumbalkan aja nih ya. Ini jelek nih. Ini Mas Jul review akun subscribernya Mas Jul ya. Itu untuk makanya kenapa Mas Jul selalu bahas untuk IO. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa kok Mas Jul selalu bahas untuk kalau setiap review akun itu IO itu dari awal sampai late game itu sarana penting ya, sarana penting. Jadi kita bangun status, kita kejar BP itu paling mudah itu dengan IO ya buat teman-teman. Jadi semoga paham ya maksudnya Mas Jul ya. Jadi IO ini adalah untuk mengejar status paling mudah lah gitu lah istilahnya. Kalau kita up IO tinggi ya otomatis status kita juga. Oh, berhasil guys, berhasil. Wah, ini ya tuh bisa dilihat ya, nambah BP-nya tuh 46.000 jadi 52.000. Oke, ini berhasil. Ini bikin konten malah jadi berhasil. Kemarin gagal-gagal mulu Mas Jul itu. Lalu juga menambahkan statusnya ya, bisa dilihat ini statusnya Mas Jul. Oke, jadi 78%, red penat 61% guys gitu ya. Jadi damage negatif. Makanya itu Mas Jul bilang IO itu adalah sarana dari early game sampai late game yang paling mudah untuk membangun status ya gitu. Makanya IO itu wajib yang emas.
gitu, karena statusnya itu lebih bagus yang emas daripada ungu. Ya, oke guys, mungkin hanya tips-tips yang bisa Mas Jul berikan hanya seperti itu ya guys ya. Jadi tips yang wajib dilakukan dalam membuat akun baru atau buat teman-teman yang baru bermain ya. Jadi semoga tips Mas Jul bisa membantu walaupun tidak banyak ya guys ya. Oke, bila ada salah kata atau salah penyampaian, Mas Jul minta maaf ya guys ya. Dan jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time guys. Bye bye.